Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dahulu saya pernah membaca sebuah tulisan cerita tentang seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi, seorang tokoh perjuangan di India. Pada waktu itu Mahatma Gandhi diceritakan sedang berada di Afrika Selatan dan dia mengalami perlakuan rasialis karena waktu itu pemerintah Afrika Selatan masih menganut politik apartheid, memisahkan orang kulit putih dan kulit lainnya, kulit berwarna. Pada waktu itu Mahatma Gandhi ternyata ia sudah membaca Alkitab dan dia meskipun beragama lain, dia sangat mengagumi sosok Yesus atau Kristus yang dituliskan dalam Alkitab. Tetapi ketika mendapati perlakuan orang di Afrika Selatan pada waktu itu kulit putih yang rata-rata beragama Kristiani juga, dia kecewa. Dia kagum dengan sosok Kristus, Yesus Kristus, tetapi kecewa dengan sikap orang Kristen, orang Kristiani yang tidak memancarkan sosok Kristus. Dan kalau kita mau jujur Bapak Ibu, mengapa sih kekristenan kok lambat berkembang? Ya, di Indonesia ini siapa sih sosok penjajah? Bangsa Eropa yang datang, mereka menjajah, mereka menindas bangsa Indonesia ketika tahun 1800-an untuk mengambil kekayaan alam. Satu sisi mereka menyebarkan kekristenan juga. Ya bagaimana orang bisa tertarik mengenal Kristus kalau orang-orang yang mengaku beragama Kristen tetapi mereka tidak memancarkan kasih? Saya yakin tentu ada sejumlah orang dari bangsa Eropa yang beragama Kristen yang datang ke Indonesia pada waktu di masa lalu itu tentu memiliki kasih, tetapi mayoritas mungkin tidak. Makanya banyak penjajahan, banyak imperialisme. Seperti itu Bapak Ibu. Orang yang beragama Kristen tidak menjadi terang, tidak menampilkan sosok Kristus dalam hidupnya. Sehingga bagaimana orang bisa tertarik mengenal Kristus kalau kehidupan kita, apalagi nama-nama kita nama-nama Kristiani, tapi hidup kita tidak menampilkan Kristus? Bagaimana orang bisa tertarik mengenal Dia? Oleh karena itu kita punya tanggung jawab yang berat kepada orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Mungkin itu pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, supir kita, office boy, apapun itu. Minimal buat mereka mengenal Kristus dari apa yang ditampilkan oleh kehidupan kita. Kita punya tanggung jawab yang berat sehingga orang lain boleh mengenal Kristus melalui hidup kita. Mari kita merenungkan hal ini dan mari kita berubah menjadi lebih baik lagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.